Tapi meskipun umat Kristen dirugikan dengan kejadian ini gitu ya, karena mereka tidak bisa melaksanakan ibadah mingguan kemarin di Lampung itu gitu ya. Tapi di sisi lain mereka benar-benar sedang menunjukkan bahwa mereka adalah umat yang sangat sabar di dunia gitu. Pernah disebutkan atau dinyatakan oleh Ustadz Somad gitu ya, dalam satu ceramahnya dia bilang bahwa orang yang memberikan izin tempat ibadah agama lain selain Islam, maka kepala daerah itu akan mendapatkan dosa jariah. Yang setiap ada orang melaksanakan ibadah di sana, dia dapat dosa. Yang memberikan izin itu, dia dapat dosa. Selamat malam semuanya. Hari ini sedang viral video pembubaran pelaksanaan ibadah. Jadi ada sekelompok orang umat Kristen yang sedang melaksanakan ibadah mingguan, tiba-tiba di tengahnya muncul satu sosok makhluk pakai kaos warna biru yang memaksa masuk ke dalam gereja dan membubarkan pelaksanaan ibadah umat Kristen ini. Jadi dia maksa masuk, terus kemudian dia bilang stop, semua tutup, semua bubar, semua keluar katanya. Akhirnya semua umat Kristen yang ada dalam gereja itu membubarkan diri karena sudah terganggu gitu. Di tengah-tengah ibadah yang belum selesai, mereka terpaksa keluar. Dan ketika saya nonton videonya yang beredar di mana-mana gitu ya, terus terang itu nggak kebayang bagi saya gitu, karena bagi umat Kristen yang melaksanakan ibadah mingguan setiap minggu, bagi saya itu sama seperti sholat Jumat gitu dalam agama Islam, yang sama-sama dilaksanakan setiap minggu. Maksudnya setiap Jumat. Ya beda minggu dan Jumat gitu. Yang sama-sama seminggu sekali kita laksanakan gitu. Jadi saya nggak kebayang sebagai orang Islam yang kemudian membayangkan masuk ke dalam masjid, masuk ke tempat ibadah gitu ya, yang mendengarkan khotib sedang berkhutbah gitu, yang tengah-tengah ngantuk atau sedang husuk-husuknya gitu ya. Di tengah-tengah proses sholat Jumat, tiba-tiba muncul satu sosok makhluk pakai kaos warna biru, tiba-tiba dia bilang bubar, semua keluar, nggak boleh sholat di sini. Saya nggak kebayang gitu. Seandainya itu terjadi kepada saya gitu ya, sengantuk-ngantuknya saya pasti marah. Minimal saya marah gitu. Ngapain orang ini berhentikan orang lagi beribadah? Nah, tapi ajaibnya dalam video yang beredar di mana-mana itu ternyata umat Kristen nggak marah gitu. Mereka justru malah menahan diri, menahan orang-orang yang sedang marah. Ini ajaib gitu. Mereka dizolimi, mereka diganggu ibadahnya gitu ya. Orang lagi ibadah direcokin kayak gini. Tapi kemudian yang sabar mereka umat Kristen. Yang emosi makhluk ini. Makhluk kaos warna biru ini. Gitu. Yang katanya belakangan dia ketua RT di sana. Dia ngamuk-ngamuk. Wah, semua bubar. Wah, nggak boleh. Aneh gitu ya. Ini mungkin kesambet ini, si warna biru kesambet. Tapi meskipun umat Kristen dirugikan dengan kejadian ini gitu ya, karena mereka tidak bisa melaksanakan ibadah mingguan kemarin di Lampung itu gitu ya. Tapi di sisi lain mereka benar-benar sedang menunjukkan bahwa mereka adalah umat yang sangat sabar di dunia gitu. Mereka sudah direcokin kayak gini gitu ya, diganggu seperti ini. Orang lagi ibadah diganggu dan dihentikan. Itu mestinya kan mereka marah, tapi mereka akhirnya terlihat sabar sekali. Ya mungkin karena udah berkali-kali dilakukan seperti ini gitu, sehingga mereka udah nggak bisa emosi. Ini terus terang bagi saya agak menyedihkan gitu. Karena sebagai orang Islam, sebagai orang non Muslim atau non Kristen gitu ya, ketika saya nonton video itu, saya marah gitu. Asli saya marah gitu. Kok bisa ada orang yang membubarkan orang yang sedang beribadah? Ini bikin emosi ini gitu ya. Tapi ngelihat umat Kristen sahabat-sahabat kita itu kayaknya sabar sekali gitu. Saya terus terang makin malu atau makin sedih gitu. Karena ya kasihan gitu, orang lagi beribadah kok malah kalian ganggu gitu. Kok malah diganggu. Apalagi setelah membaca pernyataan si makhluk warna biru ini gitu ya. Ini karena videonya viral di mana-mana gitu ya. Terus kemudian dia mengklarifikasi bahwa dia katanya, dia tidak membubarkan. Saya tidak membubarkan. Karena ibadah itu adalah hak semua warga katanya. Dia tidak membubarkan. Gimana caranya dia bilang dia tidak membubarkan? Padahal dia masuk ke dalam dan menghentikan itu. Tapi dia nggak ngaku gitu. Dia bilang, saya hanya menuntut izin katanya. Karena rumah ibadah ini nggak ada izinnya. Ya aneh gitu ya. Orang yang sudah salah tapi nggak ngaku salah. Orang yang sudah mencederai perasaan banyak orang, tapi kemudian
nggak ngerasa bersalah dan merasa paling benar sendiri gitu. Dan merasa dia punya hak untuk menanyakan izinnya karena rumah ibadah ini nggak ada izinnya. Bagi saya nggak ada urusan sama izin. Fakta bahwa dia membubarkan orang yang sedang beribadah itu nggak bisa dia bantah sama sekali. Sekalipun rumah ibadah ini nggak ada izinnya atau lahannya milik orang lain atau sengketa sekalipun, tetap aja membubarkan orang yang sedang beribadah adalah kesalahan. Kalaupun mau memproses sebuah izin atau mempermasalahkan tempat dan sebagainya, kenapa nggak bisa nunggu ibadahnya selesai sih? Paling sejam juga kelar itu ibadah gitu. Ngapain kemudian di tengah-tengah ibadah dibubarkan dan orang nggak boleh beribadah lagi? Kenapa? Bahkan ketika diproses mediasi, mereka ingin melaksanakan atau melanjutkan ibadah yang baru setengah itu nggak dibolehkan gitu. Jadi bagi saya ini adalah sebuah pelanggaran dan pernyataan si makhluk warna biru itu hanya pernyataan yang membela dirinya sendiri, mungkin sedang dia takut-takutnya sekarang gitu. Takut ditangkap itu kayaknya. Karena videonya viral di mana-mana gitu. Lalu dia juga beralasan bahwa kami sebagai RT katanya, kami harus datang. Daripada masyarakat yang datang, mending kami. RT aja belagu. Ya karena terkait kejadian ini setelah saya coba baca kronologinya gitu. Ternyata ada 5 orang gitu ya dengan ketua RT-nya itu dengan si makhluk warna biru itu gitu ya. Itu mereka terpaksa lompat pagar karena pagarnya itu sudah dikunci. Ya karena ada kendaraan di luar sana gitu ya dan kemudian para jamaah ada di dalam dan demi keamanan ya dikunci pagarnya gitu. Nah, tapi mereka ini maksa masuk loncat pagar dan kemudian menghentikan aktivitas atau ibadah umat Kristen yang ada di dalam gereja ini. Saya terus terang nggak kebayang. Jangan bandingkan dengan sholat Jumat deh gitu ya. Itu terlalu sakral gitu ya. Meskipun sebanding nih sama-sama ibadah gitu. Coba kita bayangkan yang lebih yang lebih rendah lah, yang lebih nggak penting gitu, yang lebih receh. Misalkan kita ada di dalam rumah gitu ya, lagi nonton TV, lagi nonton film yang lagi bagus-bagusnya sesuai dengan kesukaan kita, atau kita sedang main game gitu ya. Tiba-tiba ada orang lompat pagar dan menghentikan aktivitas kita. Kamu jangan main game. Kamu berhenti nonton TV. Terus kemudian dia tiba-tiba ambil colokan TV-nya itu, dicabut dan mati TV kita. Kebayang nggak kalau itu terjadi kepada kita? Orang yang melakukan, orang yang lompat pagar bukan anggota keluarga kita. Orang lain yang kita nggak tahu dia siapa gitu. Tiba-tiba dia masuk menghentikan aktivitas kita. Kan pasti kita emosi gitu. Nah, dari kejadian ini gitu ya, setelah saya coba telusuri, ternyata gereja ini memang sudah dipermasalahkan sejak tahun 2016. Karena di tahun 2016 ini pernah terjadi penyegelan oleh warga. Jadi gereja ini pintunya ditutup, disegel, nggak boleh dibuka. Karena alasan izin. Padahal izinnya sudah selesai katanya gitu ya. Dan sudah ada tanda tangan warga, sudah ada KTP, sudah ada persetujuan sekitar gitu. Sudah ada. Tapi tetap aja dipermasalahkan. Sehingga pada tahun 2016 itu gereja ini dipaksa tutup dan kemudian tidak ada aktivitas lagi sampai kemarin gitu. Bahkan di tahun 2022, di akhir tahun 2022, umat Kristen ini sempat ingin melaksanakan Paskah di gereja ini dan kemudian meminta izin kepada Polsek, Polres, dan Dandim gitu. Tapi kemudian tidak ada yang memberikan izin. Sampai akhirnya mereka tidak bisa melaksanakan ibadah. Jadi bagi saya dari kejadian ini gitu ya, menurut saya TNI atau Polri harus melakukan evaluasi. Kenapa orang yang mau melaksanakan ibadah terus kemudian tidak diizinkan? Ini siapa polseknya, siapa kapolresnya, dan siapa dandimnya ini? Perlu dicari tahu benar nggak ini cerita ini gitu. Karena ternyata sejak tahun 2016 ini sudah ditutup, terus kemudian mereka sekarang ingin melaksanakan ibadah lagi gara-gara ada pernyataan yang sangat tegas dari Presiden Jokowi, di mana beliau menegaskan, mengingatkan kepada semua kepala daerah bahwa kesepakatan itu tidak boleh mengalahkan konstitusi. Dalam konstitusi kita, semua warga dibolehkan beribadah. Itu hak mereka. Hak semua warga yang memiliki agama, sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan sebagainya ya masing-masing. Nah, apa yang terjadi setelah itu gitu ya? Tepat sebulan setelahnya, tiba-tiba ada
pembubaran pelaksanaan ibadah seperti ini. Jadi bagi saya, dari apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada 17 Januari 2023 itu, yang mengatakan bahwa konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan, itu kan tidak sesuai dengan kenyataan. Di lapangan, yang terjadi adalah kesepakatan itu selalu mengalahkan konstitusi. Makanya kemudian banyak terjadi penolakan pembangunan gereja gitu ya. Banyak terjadi pembubaran pelaksanaan ibadah. Ini berkali-kali terjadi sebelumnya gitu. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi gitu ya, itu nggak sesuai dengan kenyataannya. Karena kenyataannya kita masih kalah dengan tekanan massa. Yang sekalipun terjadi kesepakatan, sepakat untuk tidak membangun rumah ibadah, sepakat tidak untuk menggunakan bangunan atau ruko ini sebagai tempat ibadah, itu semua adalah kesepakatan-kesepakatan yang terpaksa gitu. Bukan karena sepakat, tapi karena udah ditekan-tekan oleh massa gitu. Sehingga dari kejadian ini saya juga jadi menelusuri lagi gitu. Apakah benar gitu ya, bahwa dari pernyataan Presiden pada tanggal 17 Januari itu kemudian menimbulkan reaksi di tengah masyarakat. Karena kalau saya lihat gitu ya, setelah 17 Januari itu, pada tanggal 26 Januari 2023 di Kalimantan Barat itu juga ada pelarangan ibadah kepada umat Ahmadiyah. Dan pada 5 Februari ada juga pelarangan ibadah kepada Medlan Cilengsi Bogor, umat Kristen di Bogor gitu ya. Jadi sebelum kejadian yang di Lampung ini sudah pernah terjadi di Bogor dan di Kalimantan Barat dengan cerita yang agak berbeda tapi pada intinya sama, melarang orang beribadah gitu. Jadi bagi saya ini adalah sebuah reaksi yang ditunjukkan oleh masyarakat. Bagi umat Kristen, bagi umat non-Muslim yang selama ini diintimidasi, gak boleh beribadah dan sebagainya, ketika mendengar pernyataan Presiden, mereka bahagia gitu. Mereka merasa lega. Apalagi itu disampaikan kepada semua kepala daerah yang hadir di Jakarta gitu. Kalau nggak salah ingat pernah disebutkan atau dinyatakan oleh Ustadz Somad gitu ya dalam satu ceramahnya, dia bilang bahwa orang yang memberikan izin tempat ibadah agama lain selain Islam, maka kepala daerah itu akan mendapatkan dosa jariah. Yang setiap ada orang melaksanakan ibadah di sana, dia dapat dosa. Yang memberikan izin itu, dia dapat dosa. Itu pernyataan Ustadz Abdul Somad gitu. Dan ini viral di mana-mana yang kemudian mungkin itu juga menjadi satu keyakinan kepada si RT berkaos warna biru tadi gitu. Mungkin dia ngerasa kalau dia memberikan izin, dia juga akan dapat dosa. Kalau saya ngelihat orang-orang yang intoleran, orang termasuk si makhluk warna biru yang membubarkan pelaksanaan ibadah umat Kristen ini, saya kok ngelihat ada satu kesamaan ya. Semua tuh mukanya jelek-jelek. Ini ada apa gitu? Apa ada kaitannya antara pemikiran intoleran dengan wajah yang buruk gitu? Karena coba lihat deh, orang-orang ustadz gitu ya, ustadz 212 gitu. Itu mukanya tuh berantakan semua itu. Bandingkan dengan siapa? Quraish Shihab misalkan, Gus Mus, Gus Baha gitu. Kiai Said Akil atau Gus Yahya, semuanya kan enak dipandang ini gitu. Sementara dari kelompok kadrun-kadrunista, Ustadz 212 dan sebagainya itu rata-rata mukanya tuh berantakan gitu. Sama seperti orang yang membubarkan pelaksanaan ibadah di gereja ini. Berantakan. Ini kok jelek semua orang-orang yang intoleran ini gitu. Ya jadi ya hikmahnya bagi saya gitu ya, hikmahnya bagi kita semuanya harus menjadi orang yang toleran gitu. Kalaupun misalkan kita terlahir dengan wajah yang kurang menarik, minimal toleran lah. Udah nggak menarik, intoleran. Ini kan kasihan dia gitu. Kalau kita nggak bisa toleransi kepada wajah dia, gimana? Kan nggak bisa hidup dia gitu. Jadi ya pesan dan evaluasi yang sudah saya sampaikan ini semoga segera dilaksanakan oleh pemerintah gitu ya. Karena ini evaluasi yang harus dilaksanakan secara menyeluruh, nggak cuma soal institusi Polri dan TNI atau kepala daerah, tapi juga para pemuka agama yang harus kita tertibkan. Tanpa itu semua, selama pemuka agamanya terus menyampaikan keyakinan-keyakinan yang salah, yang intoleran, yang nggak menghargai umat agama lain, yang ngejek-ngejekin simbol-simbol agama lain, maka selamanya hal-hal seperti ini akan selamanya terjadi. Sehingga ya itu harus segera diperbaiki. Saya juga melihat bahwa PGI lebih sibuk mengurusi vonis mati Verdi Sambo daripada mengurus jemaat Tuhan ya.
gereja-gereja yang dipersekusi seperti ini gitu ya. Kemarin begitu gencar menyampaikan ketidaksenangnya atas vonis mati Verdi Sambo. Saran saya kepada PGI, seharusnya PGI mengurus ya gereja-gereja. Anda kan organisasinya kan Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia. Jadi kenapa Anda masuk di ranah urusan hakim yang memutuskan? Saya mau katakan bahwa hakim tidak salah. Kenapa? Dia mengikuti undang-undang. Undang-undang yang tertulis di dalam KUHP. Pasal 340. Maksimalnya hukuman mati, seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Kalau Anda mau keberatan, PGI, gugat dulu KUHP-nya. Hapus undang-undangnya. Biar tidak ada pasal 340. Atau setidaknya jangan ada hukuman mati tertulis di dalam KUHP. Hapus dulu undang-undangnya. Dan saya mau katakan kepada PGI, belajar lagi Alkitab. Baca itu Roma 13. Siapa yang melawan pemerintah, dia juga melawan ketetapan Allah. Itu dikatakan di dalam firman Tuhan. Ya, jadi sebaiknya PGI nggak usah ngurusin begituan. Ya, biarlah pemerintah dan juga hakim yang mengurus urusan hukuman mati Verdi Sambo. Anda cukup mengurus jemaat Allah. Jemaat Tuhan Yesus. Gereja-gereja yang dipersekusi. Lapor polisi. Lapor menteri. Lapor presiden. Gimana sih? Ini bukan cuma kali ini saja terjadi. Gereja-gereja di mana-mana. Banyak sekali terjadi. Ditutup. Dipersekusi secara paksa. Ya, sebenarnya sih bagi saya, ya biar aja sih. Ya cuma kita nggak enak sih. Kita sudah berada di negara hukum. Ya, siapa pelakunya tangkap. Ya kan? Dan negara ini negara hukum. Ya. Polisi jangan tutup mata. Jangan pura-pura buta ketika terjadi kepada Kristen seperti itu. Kalau ada yang menghina Islam sedikit saja, cepat sekali menangkapnya. Cepat sekali. Tapi ketika terjadi kepada Kristen seperti ini, pura-pura buta. Jangan. Ya. Buka matanya lebar-lebar. Tangkap itu pelaku. Ya. Biar negara ini disebut negara hukum kembali. Ya. Karena sampai saat ini saya masih meragukan negara ini negara hukum. Ya. Kenapa? Karena ya hal-hal seperti ini. Ini juga salah satu menurut saya kelemahan Pak Jokowi. Walaupun kemarin secara kata-kata begitu tegas di hadapan seluruh kepala daerah. Mengatakan bahwa Anda harus mengerti konstitusi. Undang-undang mengatakan bahwa kita bebas beragama. Anda harus tahu. Tapi kalau hanya sekedar omong doang. Nggak ada gunanya Pak Jokowi. Tindakan tegas kepada Kapolri. Segera tangkap. Siapa-siapa mereka yang melakukan itu, tangkap. Cepat. Nah itu baru tindakan. Nah itu harapan kita bersama. Kenapa? Supaya negara ini bisa aman. Gitu ya. Ya. Biar kita juga nyaman ya untuk beribadah. Agama sebelah kami nggak pernah ganggu. Saya seorang Kristen. Saya tidak pernah mengganggu siapapun Islam. Agama Hindu, Buddha dan sebagainya. Saya nggak pernah ganggu. Anda beribadah silakan. Ya. Jadi kalau seperti ini kan seolah-olah negara ini milik Islam gitu ya. Bukan. Iya. Semua yang ada di negara ini milik kita bersama. Tapi kalau seperti ini memang seolah-olah seperti itu gitu ya. Jadi harapan kita kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada PGI, tolong jangan sekedar ngomong doang, tapi tindakan. Itu harapan kita bersama. Ya, baik teman-teman, sampai di sini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.